Sebelum itu, buat kalian yang suka baca manga nih, ada nih Blibli Comics, tempat baca komik legal gratis tanpa iklan. Dengan berbagai banyak sekali genre dan tema yang menarik guys. Cek selengkapnya link yang saya sediakan di description dan pin komen di video ini. Hai para Nick user dan kaum ibu kaum yang paling menyedihkan di muka bumi ini. Karena banyak yang nagih hutang ke gua part keduanya. Ya oke lah bakalan gua bikinin sekarang ini. Dan ini adalah part kedua dari video yang ini. Jadi buat kalian bocil-bocil pantat FF yang masih di bawah umur, ingat NTR itu menyenangkan ya. Semoga kalian ter-NTR sejak dini. BTW catatan part kedua ini tidak sebrutal part pertama yang isinya berkento semua. NTR paling nyiksa batin banget dah. Gua yang ngedit sampai nangis-nangis coy. Emang yang paling aman itu pacaran sama bocah FF aja dah. Pintu aja nggak ada apalagi selingkuhan. Nah, apa saja kisah-kisah anime NTR tersebut yang paling parah dan edisi anak-anak sekolah guys. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Kamu nge-NTR aku? Ya, aku NTR balik. Clannad After Story OVA. Kita awali dengan kisah cerita dari Clannad guys. Emang ada bang Clannad? Ada, tapi bukan Clannad yang cerita utamanya coy. Ada seri Clannad yang versi OVA, dimana inti cerita di seri ini adalah hubungan Tomoya dan Kyo yang sebenarnya mereka saling suka. Cuma mereka berdua ini sama-sama beraknya cok. Ceritanya tentang kisah cinta antara Tomoya dengan adiknya Kyo coy. Dan kakaknya yang bernama Kyo ini agak cemburu yang padahal dia memiliki sebuah perasaan ke Tomoya. Dan akhirnya karena hubungan Tomoya dengan adiknya itu mulai terlihat dan tersebar, di saat itu juga hubungan Tomoya dan Kyo mulai canggung coy. Pada suatu hari yang cerah dan damai, Tomoya melihat Kyo berciuman dengan temannya sendiri. Mulai dari sinilah hubungan mereka sangat-sangat rumit nih. Rela menjadi jamet karena yang Kaguya sama Love is War season kedua. Di balik tampangnya yang seperti jamet dan beban keluarga, Ishigami adalah orang yang memiliki masalah yang sedih banget coy. Apalagi pernah kenal dengan seorang wanita yang dia ini baik banget coy. Jadi dulu Ishigami pernah kenal dan dekat dengan seorang wanita yang bernama Kyo. Hari-hari Kyo ini sangat ramah dengan Ishigami. Dan BTW Ishigami ini tipe cowok-cowok yang ya penyendiri gitu dan nolep gak punya temen cok. Nah hati Ishigami pun mulai terbuka dengan Kyoko. Kyoko malah diserobot oleh cowok lain yang sangat populer di sekolah itu. Sebenarnya nggak masalah kalau Kyoko ini cuma pacaran dengan orang lain. Tetapi yang lebih parah, Kyoko ini malah berani cipokan di depan matanya Ishigami dengan pacarnya. Belum sampai di situ, suatu hari Ishigami ini melihat pacarnya Kyoko, sebut saja si pria bajingan, sedang teleponan dengan wanita yang ingin menyewa kamar, cok. Nah, pria bajingan itu terciduk oleh Ishigami, tetapi dia malah mengatakan kalau itu pacarnya, jadi tidak masalah. Oke lah kalau emang benar pacarnya. Keesokan harinya setelah Ishigami ini menguntit dan tahu kalau pria bajingan ini selingkuh, Ishigami cuma mau minta si pria bajingan ini untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tetapi dia malah tidak mau dan malah menawarkan Kyoko dan memperlihatkan fotonya ke Ishigami untuk bayaran sebagai tutup mulut. Pria bajingan ini menjual pacarnya sendiri coy ya. Yang notabene cewek yang Ishigami sukai. Tinjuan maut pun datang ke wajah pria bajingan ini dan membuat wajahnya bonyok coy. Dan di saat itu juga banyak murid-murid lain yang melihat. Salah satunya ya si Kyoko, dan Ishigami meminta kepada Kyoko untuk memutuskan pria ini. Tetapi keadaan malah salah paham di mana Ishigami dianggap psikopat karena memukul pria bajingan itu, dan di sini Ishigami mulai dibenci dan dikucilkan. Ya emang kalau kita itu tampan semua bakal bisa jadi milik kita lah ya. Lagian wanita juga sih ada cowok baik disia-siain, cowok bajingan dimanjain. Mending jadi banci aja lah. Dilupakan pacar sampai mati, Serei Gensoki. Nah kalau yang tadi itu emang gak ganteng, jadi ceweknya mending pacaran dengan cowok yang good looking. Tetapi jangan salah, ini ada yang good looking tetapi ada yang lebih good looking lagi coy. Cewek emang gak pernah puas, pusing gue. Pantas saja ada cowok yang lebih memilih pacaran sama cowok. Ceritanya masih di awal banget, dimana ada karakter yang bernama Haruto Amakawa. Dia ini adalah sosok yang pernah berkenalan dengan wanita yang bernama Miharu Ayase. Sebut saja cewek ini Michan.
Tetapi sayangnya Michan dan Haruto harus berpisah karena Haruto ini harus pindah rumah. Nah, mereka ini tidak ingin berpisah, tapi mau gimana lagi? Akhirnya Haruto ini membuat sebuah janji ketika dewasa dia ini akan menemui Michan dan menikahinya. Mikirlah rek, kayak kesuwen wedonanmu iku kalian dingkong. Nah, seperti yang kita duga ketika dewasa, Haruto dan Michan ini ternyata satu sekolah. Tetapi sayang saat itu Michan sudah memiliki lelaki lain dan yang pastinya lebih good looking lagi dari Haruto. 3 tahun sekolahnya itu Michan tidak pernah mengingat siapa Haruto. Jadi ya gitu aja, gila ya, cowok itu setia banget sama wanita. Tetapi wanita malah memilih yang hanya good looking doang. Dan yap, hal tersebut terus ada di kepala Haruto sampai dia ini mati dan ingatannya direinkarnasikan ke tubuh bocah yang bernama Ryo. Demi menyelamatkan temanku, kusuruh berkentu dengan pacarku. Oh, sama game di animation. Jadi ada suatu ketika flashback dari Nobuaki yang dimana flashback itu menceritakan kelasnya yang dulu pernah mengalami permainan Osama juga. Nah, ada suatu ketika satu kelas mendapatkan perintah untuk membuat sebuah polling antara bocah yang bernama Naoya dan cewek lonte yang bernama Kana Ueda. Nah, siapa yang memiliki suara terbanyak akan menang dan yang paling sedikit akan kalah alias dibunuh coy. Hasil dari polling tersebut ternyata Naoya ini menang coy. Dan Kana yang tidak terima memilih untuk terjun dari kelas dan sekarat. Nah, di saat dia ini sekarat di rumah sakit, Kana tiba-tiba meninggal pas detik-detik pergantian hari. Dimana di detik-detik terakhir, Osama tidak bisa menghukum Kana karena dia ini sudah jentet. Dan akhirnya mengirimkan perintah ke Naoya untuk berhubungan skidi dengan seorang wanita. Nah, masalahnya yang ada di dekatnya Naoya itu cuma si Nobuaki dan pacarnya yang bernama Chiemi. Nobuaki yang selama ini dekat dengan Naoya pun bingung coy, karena Naoya ini teman baiknya dan akhirnya Nobuaki ini harus membuat keputusan di mana dia ini harus menyelamatkan Naoya. Dan yap, Naoya harus bersekidi dengan pacarnya Nobuaki coy. Waduh, mau gak mau demi temen gua nih ya, gua rela ke NTR dah. Pacarnya malah dengan senang hati cok. Temen anjing, betul. Punya teman keren di sekolah, biasanya hati-hati aja. Dia ini adalah predator yang akan meng-NTR pacar kita. Nah, hal tersebutlah yang terjadi di dalam anime ini. Jadi dulu ceritanya, Sakamoto memiliki teman yang bernama Nobutaka. Dia ini orang yang sangat populer lah di sekolah. Bahkan Nobutaka ini idaman para gadis-gadis. Tetapi ada suatu ketika Sakamoto ini sempat demen dengan seorang wanita. Apalagi wanita itu terlihat sangat polos, berkacamata dan sangat-sangat cantik. Wah, tipikal good girl banget lah. Akan tetapi di keesokan harinya, cewek itu dilabrak oleh pacarnya Nobutaka. Waduh, ada apa ini? Ternyata Nobutaka mengatakan kalau dia ini sudah mengsekidi cewek idamannya Sakamoto itu coy. Seketika Sakamoto meronta-ronta dan mereka pun berkelahi. Padahal Nobutaka sendiri yang bilang kalau ceweknya itu yang minta dijebolin. Aduh, dasar cewek ya. Cowok baik disia-siain, cowok nakal dimanjain. Kalau udah jebol, minta tanggung jawab ke cowok yang baik. Jadi pesan modalnya, jangan jadi cowok baik, jadilah cowok banci ya. Pacarku pernah terganggu Mirai Nikki. Villain yang lumayan jahat, tetapi di balik sisi jahatnya itu ternyata Marco ini memiliki kisah masa lalu yang benar-benar suram parah men. Tapi bisa membuat pecinta NTR cengar-cengir. Jadi dulu ceritanya ada cewek yang bernama Ai Mikami. Ai ini adalah anak yang dibuang dan ditinggalkan oleh orang tuanya sendirian. Untungnya dia ini bertemu dengan Marco. Marco ini cowok aneh dengan gaya rambutnya. Nah, ketika di sekolah, Ai ini sangat nempel banget lah dengan Marco. Dan bahkan banyak anak-anak sekolah yang beranggapan kalau Marco dan Ai ini berpacaran. Nah, hubungan mereka semakin berkembang dan akhirnya anak-anak cewek di sekolah Ai pada benci dengan Ai karena dianggap aneh karena berpacaran dengan pria berjambul seperti Marco. Nah, karena itulah cewek-cewek ini syirik dan menjebak Ai dengan cara mengirimkan surat atas nama Marco. Nah, surat tersebut itu jebakan untuk Ai. Dan pas ketika Ai ini mengikuti apa yang ada di surat tersebut, Ai ini ternyata bertemu dengan para berandalan dan akhirnya dia ini dibekap dan diskidi-skidi oleh para pria-pria bajingan itu. Gak cuma satu cok, tapi banyak men. Wah, Marco yang tahu sangat-sangat marah dan membantai semua orang-orang itu. Bahkan Marco ini sangat sedih sampai menganggap kalau dirinya ini sudah tidak pantas hidup lagi. Ya, itulah kisah villain Marco Ikusaba yang ada di Mirai Nikki.
Sejak kejadian itu, dia ini bersumpah akan melindungi Ai mati-matian. Nah, itulah kisah NTR edisi di sekolah paling parah di anime part kedua, coy. Menurut kalian manakah kisah-kisah NTR paling satisfying? Maksudnya paling sedih banget, coy. Tulis ya di kolom komentar, atau kalian memiliki pendapat sendiri untuk part ketiganya ya. Tulis juga di kolom komentar, coy. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User yang kemundur diri. Sampai jumpa di next episode.